Saya itu punya 4 dimensi, Prof. Ya. Dalam hidup itu, yang banyak orang mungkin belum tahu. Apalagi belakang lihatnya politiknya aja ya. Satu dimensi akademik. Akademik, Anda mengajar, Anda Mengajar ini research, lusa juga saya public lecture, kan. Dapat dokter kehormatan 2, profesor kehormatan 1, diminta ngajar di Singapura dan lain sebagainya. Ada dimensi bisnis. Dari dulu memang jiwa saya entrepreneur. Cuman angle-nya dari sifatnya infrastruktur, yaitu arsitektur. Nah, sekarang ke kopi, sektor real, kemudian ke desain villa-villa di beberapa tempat Airbnb, menggunakan disrupsi juga. Ketiganya sosial aktivisme, itu tetap saya lakukan. Saya mau launching relawan kemanusiaan, RK juga dalam waktu 1 bulan. Tapi global, Prof. Yang keempat baru politik. Begitu kata Ridwan Kamil. Ia bicara tentang 4 dimensi dalam hidupnya, yakni politik, akademik, bisnis, dan dimensi sosial. Hal itu diutarakannya dalam siniar di saluran YouTube-nya Prof. Renald Kasali yang ditayangkan pada 26 Januari 2025. Pria yang biasa disapa Kang Emil atau RK ini menjelaskan, ketika dimensi politik terhenti setelah kalah dalam pilkada, ia masih punya 3 dimensi lain yang masih bisa dijalankan. Tapi kini, RK dihadapkan pada dimensi lain yang tidak masuk daftar aktivitas hidupnya, yakni dimensi hukum. Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 ini sedang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait duit iklan yang dikelontorkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten alias Bank BJB. Berdasarkan keterangan KPK, Bank BJB telah mengeluarkan anggaran sebesar 409 miliar rupiah dari kurun waktu 2021 sampai medio 2023. Uang sebanyak itu digunakan untuk pasang iklan di televisi, media cetak, dan media daring. Namun KPK menemukan aliran dana yang mencurigakan. Dari uang sebanyak 409 miliar rupiah yang dikeluarkan Bank BJB untuk biaya iklan itu, ada fakta yang bertolak belakang. Uang yang digunakan untuk pasang iklan ternyata hanya sekitar 100 miliar rupiah. Adapun selebihnya, yakni 222 miliar rupiah, merupakan belanja fiktif. Lantaran itulah KPK mengusut kasus tersebut, termasuk menggeledah rumah Ridwan Kamil dan sejumlah tempat lainnya. Selain menyita deposito senilai 70 miliar rupiah, KPK juga mengamankan beberapa kendaraan roda 4 dan roda 2. Aset tanah dan bangunan, semua itu dikumpulkan di 12 tempat yang digeledah KPK. 2 diantaranya rumah Ridwan Kamil dan kantor Bank BJB. Namun RK membantah soal deposito senilai 70 miliar rupiah. Dalam keterangan tertulisnya, ia mengaku kalau deposito itu bukan miliknya. Karena saat rumahnya digeledah KPK, tidak ada uang yang disita. Ia pun mengaku tidak mengetahui soal markup yang dilakukan petinggi Bank BJB. Saat menjabat sebagai gubernur, RK pun memiliki fungsi ex officio, termasuk di Bank BJB. Untuk urusan BUMD, dirinya mendapatkan laporan dari Kepala Biro BUMD atau komisaris terkait sebagai perwakilan gubernur. Namun, RK belum pernah mendapatkan laporan soal penggelembungan anggaran belanja di Bank BJB. Nasib nahas tampaknya belum lepas dari Ridwan Kamil. Setelah kalah dalam Pilgub Jakarta 2024, RK harus berhadapan dengan KPK. Padahal dalam 1 dekade ke belakang, namanya kerap berada di panggung utama sebagai politikus yang beruntung. Nama alumnus Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung ini melejit seketika usai memenangi Pilkada Kota Bandung 2013. Ia yang maju bersama Oded Muhammad Daniel terpilih sebagai Wali Kota Bandung. Dalam Pilgub Jawa Barat 2018, Ridwan Kamil terpilih sebagai gubernur didampingi UU Ruzanul Ulum. Dari wali kota, naik tahta ke kursi gubernur. Berdasarkan survei sejumlah lembaga, ia berpeluang besar menjadi gubernur Jawa Barat untuk periode kedua. Namun, kesempatan itu tidak dimanfaatkan, malah memutuskan maju dalam Pilgub Jakarta. Hasilnya, RK kalah, dan kini ia tengah berada di dimensi hukum, terseret ke dalam pusaran korupsi Bank BJB. RK bukan gubernur pertama yang berurusan dengan kasus korupsi.
Sebelumnya ada R. Nuriana, Gubernur Jawa Barat periode 1993 sampai 2003 yang berurusan dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Juni 2005, ia dipanggil Kejaksaan Tinggi terkait dengan kasus dugaan korupsi dana kapling yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 33 miliar rupiah. Lalu pada Juli 2009, ia menjadi saksi di KPK untuk kasus uang pungutan di cabang Bank Jabar Banten yang menimbulkan kerugian negara sebesar 37 miliar rupiah. Selain Nuriana, ada Dhani Setiawan, Gubernur Jawa Barat periode 2003-2008 yang divonis bersalah dalam pengadaan alat berat dan mobil ambulan. Pada Juni 2009, Dhani dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsidiar 6 bulan kurungan lantaran terbukti korupsi dalam pengadaan tersebut dan merugikan negara sekitar 72,057 miliar rupiah. Dan kini, giliran Ridwan Kamil terseret ke dalam pusaran korupsi Bank BJB. Dalam unggahan terbarunya di Instagram pada 19 Maret 2025, ia mengaku akan kooperatif dan membantu negara agar semua kebutuhan informasi bisa diperoleh, sehingga masalah bisa terang benderang dan objektif. Setelah vakum sejak 13 Desember 2024, dalam tulisan teranyarnya itu Ridwan Kamil mengucapkan mohon maaf lahir batin dan mengajak jauhi pikiran berburuk sangka atau menyimpulkan sesuatu yang belum disimpulkan secara resmi.